Selamat pagi menjelang siang ya teman-teman. Sekarang saya sedang berada di daerah Semin ya teman-teman. Jadi hari ini kita mau kembali pulang ke Depok. Jadi setelah kita beberapa hari di Jogja, di kampung halaman bapak saya, dan setelah selesai acara pernikahan sepupu saya, jadi saya sekeluarga hari ini pulang kembali ke Depok. Ini saya sekarang jam 10 lewat 8 menit ya teman-teman. Rencananya kita mau lewat Cawas, Klaten, terus tembus ke Solo. Bukan ke Solo ya, nanti tembus ke itu ya, kita mau ke arah Colomadu, nanti masuk tol Colomadu, terus langsung bablas sampai ke Depok. Mudah-mudahan selama perjalanan semuanya baik-baik aja ya teman-teman, perjalanannya lancar, dan si Motoba Mazda Van-Train-nya juga lancar, nggak mengalami kendala apapun. Karena setiap kita berpergian pakai kendaraan yang lumayan uzur, itu pasti kita ini ya, ada aja ceritanya sih. Tahun lalu itu saya sempat mengalami kendala wiper yang nggak bisa jalan, jadi terpaksa harus berhenti hujan-hujanan benerin si wipernya. Terus sempet juga benerin kampas rem, jadi kampas remnya ternyata ada sedikit kendala di seal-sealnya itu pada kotor, jadi dia nggak bisa balik dengan sempurna pistonnya gitu. Tapi ya justru karena ada kendala itu jadi bisa buat cerita, buat satu pengalaman yang seru di setiap perjalanan. Buat teman-teman yang suka jalan-jalan, kayaknya harus wajib nyoba jalur Gunung Kidul ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ke arah mana ya, mau ke arah Jawa Timur atau mau ada tujuan tempat wisata, coba sekali-kali ke daerah Gunung Kidul. Jalanannya seru, terus objek wisatanya juga keren-keren. Jadi menurut saya sangat worth it untuk dikunjungi, untuk menambah destinasi perjalanan teman-teman. Nanti kita sambung lagi ya teman-teman. Sekarang kita sudah sampai di Jalan Raya Klaten ya teman-teman. Ini kita lagi mau menuju ke pintu tol Colomadu. Kondisinya lagi macet sekarang, nggak tahu di depan ada apaan. Kita nikmatin aja macet-macetannya aja, kita nikmatin perjalanannya, bawa happy aja teman-teman. Di depan juga kayaknya itu ya, hujan, soalnya langitnya kelihatan mendung dari sini. Mungkin di tol Colomadu itu sudah hujan mungkin teman-teman. Ini bukan iklan ya teman-teman, bukan endorse juga, ini saya beli sendiri. Kita isi bensin dulu. Kita isi bensin dulu supaya ya habis ya. Habis teman-teman. Oke, ikuti jejak saya, jejak Motoba. Nangis. Jadi total biaya BBM yang sudah saya keluarkan
keluarkan sampai sekarang teman-teman itu udah sekitar 900.000 ya. Banyak sih, 600. Sekarang sih bensinnya di ini, teman-teman bisa lihat nggak ya, di itu di speedometer sih full. Nggak tahu nih ini sampai di mana nih kita isi bensin lagi. Ini dari Jakarta. Waktu berangkatnya sih saya isi bensin itu 250 pertama, terus 150.000 kedua, terus ketiga itu 100.000. Itu sebenarnya dia saya udah sampai di ini ya teman-teman, udah sampai di tempat tujuan di Wonosari, Gunung Kidul. Nah terus besokan harinya ketika mau ke acara pernikahan itu di daerah Batu Retno, Wonogiri, itu saya isi lagi 200.000 teman-teman. Nah ini perjalanan pulang ke Depok saya isi 200.000 teman-teman. Jadi sampai saat ini total BBM yang sudah saya isi itu jumlahnya sudah 900.000. Kayaknya sih bakalan isi bensin lagi, cuma saya belum tahu mau isi bensin di mana. Ngelihat di ini aja, dilihat meter bensinnya. Kalau memang meter bensinnya sudah berkurangnya banyak, ya ntar kita isi lagi. Kita sudah mulai memasuki pintu tol Colomadu ya kawan-kawan. Udah sampai tol ya? Udah, baru mau masuk pintu tol. Belum, ntar baru mau masuk. Apa? Ada tadi. Coba sini bisikin aja kenapa? Nggak bisa tampil nih kakek. Berapa tuh ya? 549.400. 549. Ya. Mahal. BGT.
Sekarang kita masuk ke kota Salatiga ya teman-teman. Habis Salatiga ini Semarang. Habis Semarang nanti kita ada tol cabang 2. Nanti kita ngambil yang ke kiri. Perjalanan masih lumayan sangat panjang teman-teman. Saya nggak bosan-bosan ngingetin teman-teman yang lewat tol Pantura itu tetap jaga kondisi ya teman-teman. Kalau ngantuk, kalau capek itu istirahat, kalau ngantuk tidur dulu. Tetap harus jaga konsentrasi karena jalanan yang lurus, jalanan yang mulus itu jadi kolaborasi yang mematikan kalau kita ngantuk ya. Jadi buat teman-teman yang suka mudik menggunakan kendaraan roda 4 dan lewat jalur Pantura, terutama tolnya, itu tetap jaga kondisi fisik ya teman-teman, supaya perjalanan teman-teman semua juga lancar. Ini kita masuk tol Jatingaleh ya teman-teman. Tol Jatingaleh ini langsung menuju ke mana? Ya di kota Semarang ya, kota Semarang. Halo teman-teman, sekarang saya lagi ada di rest area 389. Jadi saya lagi istirahat di rest area ini, tepatnya di daerah Batang ya teman-teman. Tadi setelah kami jalan dari Wonosari kurang lebih jam 10 pagi ya. Terus tadi sekitar sejam yang lalu kita istirahat di sini untuk sholat zuhur, lalu lanjut sholat asar, terus untuk makan siang. Teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jadi saya ini sekarang lagi melakukan perjalanan pulang dari Gunung Kidul menuju ke Depok. Jadi hari Sabtu yang lalu saya melakukan perjalanan dari Depok ke Gunung Kidul Yogyakarta menggunakan Motoba Mazda Vantren. Nah, ini kami menghadiri acara pernikahan sepupu saya di Wonogiri teman-teman. Biaya bensin yang sudah saya keluarkan menggunakan mobil Mazda Vantren ini sampai saat ini saya sudah mengeluarkan biaya kurang lebih 900.000. Lalu perjalanan dari Gunung Kidul ke Pracitu 200.000. Nah, terus dari perjalanan dari Gunung Kidul ke sini 200.000, total biaya bensin sudah 900.000. Nanti saya update lagi berapa biaya total keseluruhan sampai dengan ke Depok. Jadi teman-teman yang menggunakan mobil tua khususnya Mazda Vantren bisa memperkirakan berapa sih budget yang harus disiapkan kalau teman-teman mau pulang kampung yang tujuannya sekitar Jogja, Wonogiri dan sekitarnya ya teman-teman. Ini saya mau melanjutkan perjalanan lagi karena udah lebih dari 1 jam saya istirahat di sini setelah sholat zuhur, sholat asar, terus makan siang. Nah, ini kita mau ngelanjutin lagi perjalanan. Teman-teman, yuk kita lanjutin perjalanan menuju ke Depok. Kita mulai start lagi dari kilometer 389 Semarang Batang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan semuanya lancar.
Amin Dede Racan. Amin Dede Racan. Cacar maksudnya. Sekarang kita mulai memasuki Pekalongan ya teman-teman. Di Pekalongan cuacanya cerah. Sekarang sudah jam setengah 6 sore. Kemungkinan sampai ke Depok mungkin bisa jam 10 malam teman-teman. Kita jalan santai aja sih. Otomatis dia Bran. Tuh dingin tuh sekarang. Sekarang kita sampai di Pemalang teman-teman. Diguyur lagi hujan di daerah Pemalang teman-teman. Mataharinya keren banget ya teman-teman di sebelah sana. Keren banget landscape-nya. Di sekelilingnya mendung. Ada satu titik di sana sinar matahari. Keren. Kita sekarang sudah sampai di Tegal ya teman-teman. Tegal, Guci, Selawi, belok kiri, Wanasari, Brebes, Jakarta lurus. Habis Tegal ketemu Brebes. Habis Brebes Cirebon. Sekarang kita sudah memasuki area Brebes teman-teman, menuju Cirebon. Ini kita mau istirahat dulu sambil nunggu azan maghrib. Setelah itu kita selesai sholat, baru nanti kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah ini di depan udah ada rest area. Kita mau istirahat dulu untuk melakukan ibadah sholat maghrib ya teman-teman. Jalan begitu. Kenapa Bun? Ada mall. Oke, kita masuk ke rest area 260B. Daerah Brebes deh ini kayaknya. Selamat datang di rest area Heritage Anjaratma. Itu masjidnya tuh, sebelah sana masjidnya. Jangan gitu doang, Bran. Kayaknya kita sekalian isi bensin deh Bun. 200 lagi kayaknya sampai rumah nih.
Sekarang kita lagi berada di rest area 260B teman-teman. Kita mau sholat maghrib dulu. Lagian juga kalau kata orang tua dulu itu kalau maghrib sebisa mungkin jangan melakukan perjalanan. Nanti dilanjutkan lagi setelah waktu maghrib ini sudah lewat gitu. Jadi sekarang kita mau istirahat, sholat. Setelah itu mungkin sekitar jam 7 itu kita baru ngelanjutin perjalanan lagi. Sampai sejauh ini si Mas Davantren masih oke, semuanya masih lancar, nggak ada kendala sama sekali. Nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita mau melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Depok. Tadi kita udah sholat maghrib, saya juga udah ngopi, terus juga istirahatnya udah cukup lah. Kurang lebih kita 1 jam istirahat di kilometer 260B Brebes ini. Tempatnya sangat rekomendasi teman-teman buat teman-teman yang lagi mudik dan melewati tol Cipali. Nah ini sangat recommended banget buat teman-teman yang dari arah Jawa Tengah ke Jakarta. Jadi tepatnya ini ada di KM 260B Brebes. Jadi lokasi rest areanya itu bekas pabrik gula pada zaman penjajahan Belanda teman-teman. Dan rest areanya ini sangat ramah untuk anak-anak juga karena ada taman bermainnya, terus juga masjidnya sangat bagus. Jadi teman-teman yang sedang mudik dari arah Jawa Tengah ke Jakarta, saran saya coba deh ngeres di rest area 260B. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan dulu ya. Halo teman-teman, sekarang kita udah mulai jalan ya. Saya mau ngisi bensin. Ini di panel bensin Vantren nunjukin kalau bensinnya itu tinggal setengah. Posisi saya ada di kilometer 260B Brebes. Saya mau ngisi bensin dulu. Saya mau ngisi bensin 200.000 teman-teman. Kalau saya ngisi 200.000 berarti saya sudah mengisi sebanyak 1.100.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau isi bensin dulu ya. Sekarang lagi pengisian BBM. Pertalite dibatasin maksimal 100.000. Pertalite di sini dibatasin paling banyak itu cuma 100.000. Jadi barusan saya sudah isi bensin Mas Davantren saya di sini di rest area 260B Brebes. Untuk pembelian Pertalite itu dibatasi paling banyak itu 100.000 teman-teman. Jadi saya tadi yang niatnya mau ngisi bensin 200.000 nggak jadi karena adanya peraturan yang dibatasi maksimal 100.000. Jadi total sampai dengan kilometer 260B Brebes dari Depok ke Gunung Kidul Wonosari Yogyakarta, lanjut ke Batu Retno Wonogiri, lalu saya pulang lagi menuju Jakarta sampai di kilometer 260B Brebes ini. Untuk BBM saya sudah menghabiskan sebanyak 1 juta rupiah teman-teman. Untuk tolnya nanti akan saya update setelah saya sampai di rumah. Sekarang posisi BBM saya, kalau teman-teman kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan ya.
Ini posisi BBM saya setengah lewat seperempat teman-teman, jadi hampir full ya. Setelah saya isi 100.000 di kilometer 260B ini, sekarang fuel meternya seperti ini teman-teman. Kita lihat fuel meternya ini cukup atau enggak sampai rumah saya di Depok. Kalau enggak cukup ya nanti saya isi lagi di jalan. Jadi untuk sampai saat ini sementara BBM yang sudah keluar itu sebanyak 1 juta rupiah teman-teman. Untuk informasi tambahan bagi teman-teman yang baru bergabung, jadi saya menggunakan mobil Mazda Vantrend tahun 1994, mobil yang cukup tua ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang punya mobil setipe dengan saya, atau teman-teman yang punya mobil jenis yang lain, mungkin konsumsi BBM-nya nggak jauh beda ya. Atau mungkin juga teman-teman yang sedang mencari sebuah mobil untuk keluarga, sedang mencari satu perbandingan. Nah, mudah-mudahan konten ini bisa menjadi satu informasi buat teman-teman yang sedang mencari satu kendaraan buat keluarga. Karena jujur saja seperti saya, ketika memilih satu kendaraan, yang paling saya perhatikan adalah kapasitasnya, kapasitas kendaraannya. Lalu kedua, spare part mesinnya. Yang ketiga adalah konsumsi bahan bakarnya. Ya Pak, ya makasih. Lagi mau jalan. Ya, makasih ya Pak. Gitu. Oke teman-teman, karena saya juga sudah disuruh jalan oleh tim security, jadi kita lanjutkan perjalanan ya teman-teman, menuju ke Depok. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, amin Allahumma amin. Dia di 287. Mereka kalau nggak Advanter nandain gampang banget ya Tidin gitu. Ketemu ini Mas Dwi. Dia di mana? Di 287. Kita? 2010 kan. Oh ya udah, bilang kita udah mau jalan, tadi istirahat di sini ya nggak ketemu juga. Sekarang saya mulai masuk ke daerah Cirebon ya teman-teman. Lampu jauh saya mati. Nah ini saya mau cek dulu di rest area di depan. Kalau ada rest area di depan, saya mau ngeres dulu, mau ngecek kenapa lampu jauh saya mati. Sebelumnya baik-baik aja, cuma nggak tahu nih pas setelah selesai dari ngeres di KM 260B Brebes, tadi mau coba ngedim pakai lampu jauh, tapi ternyata malah nggak bisa. Jadi nanti saya mau ngecek kondisi lampu Vantrend saya di rest area berikutnya. Tuh, ketika lampu dim saya mainin, nah dia malah mati teman-teman, bukannya nyala. Ini malah mati nih. Saya cek dulu ya. Setelah saya cek di Vantrend saya, relaynya bagus, lampunya juga bagus. Kayaknya yang bermasalah ada di tuas saklar lampu yang ada di setir deh teman-teman. Kayaknya itu yang bermasalah, itu yang rusak. Jadi mungkin kalau ada waktu nanti saya coba bongkar, atau enggak saya coba bawa ke bengkel. Sekarang udah jam 10:17 teman-teman. Saya masih istirahat di rest area KM 229B. Jadi saya ketemuan. Tadi kan saya kan berangkat duluan ya.
dari Wonosari itu jam setengah 10 pagi. Terus orang tua saya itu berangkat dari Wonosari itu setelah ba'da zuhur. Tapi kita ketemuan di rest area ini KM 229B Masjid An-Nur Tol Cipali. Terus kita sekarang mau lanjut perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi ya teman-teman, dari rest area 229B menuju ke Depok. 5 jam lagi ya? Ya mudah-mudahan sebelum 5 jam udah sampai. Ini bisa gitu deh. Kalau berapa menit lagi? Apa? Iya Pak. Mungkin 5 jam lagi baru sampai. Ntar aku bawa dulu, ntar bener ribet banget di depan ntar. Lampunya bagus banget. Sampai jam 4 berarti ya? Jam 4. Iya. Kan 10. 11, 12, 1, 2, jam 3 ya? Parah banget kalau sampai jam segitu. Masih di tol Cipali teman-teman. Ini udah mau menuju ke Cikampek, tapi masih daerah Indramayu. Mulai masuk ini malam hari. Di sini lawannya bis malam sama truk-truk. Ngeri pokoknya. Mulai malam bis-bis sudah merajalela di tol Cipali. SMP Negeri 3 Kroya Kabupaten Cilacap. Waduh. Halo teman-teman, sekarang udah jam setengah 1 pagi. Saya baru akan masuk ke tol Jakarta Cikampek teman-teman. Jadi mungkin sebentar lagi baru mau masuk ini ya, gerbang tol Cikampek utama. Cuacanya malam ini cerah sekali teman-teman. Bulan bersinar terang. Anak-anak udah pada tidur semuanya di belakang. Nah, ini kita mau masuk ke gerbang tol Cikampek utama setelah kita ngetap kartu di gerbang tol Kali Kangkung ya teman-teman.
tarifnya dari dari tol Kali Kangkung sampai Cikampek Utama sebesar 300 oh iya sebesar 372.500 teman-teman. Lumayan ya. Jadi bisa jadi antara biaya tol dan bensinnya itu beda-beda sedikit teman-teman. Ini sekarang kita udah masuk tol Jakarta Cikampek. Mungkin kalau kondisinya lancar sampai rumah bisa antara 2 sampai 3 jam lagi teman-teman. Sekarang kita mau masuk tol layang Japek ya teman-teman. Sekarang di jam 12.57 atau hampir jam 1 pagi. Ini saya baru mulai memasuki tol layang Japek ya teman-teman, atau tol layang MBZ. Kurang lebih sudah 20 menit saya berada di jalan tol layang Japek ya teman-teman. Lumayan panjang berarti ini jalan tolnya. Setelah kita berkendara di tol layang Japek sekitar 30 menit, ini saya sekarang sudah mau masuk ke tol lingkar luar ya teman-teman, masuk dari Bintara. Sesuatu banget sih, jarak dari Kerawang sampai Bintara ini ditempuh dalam jangka waktu 30 menit ya. Sebelum ada tol layang Japek itu biasanya bisa lebih dari 1 jam teman-teman, bisa 2 jam berbarengan sama truk-truk kontainer bis malam, itu semuanya jadi satu di situ. Nah kalau di atas di jalan layang ini kita ya mobil kecil-kecil aja. Ribu ya. Ini gimana sih? Harusnya tadi saya keluar di gerbang tol Pasar Rebo ya teman-teman. Cuma karena tadi saya ngambil jalur kanan terus kebablasan, jadi saya akhirnya keluar di tol Tanjung Barat. Dari Tanjung Barat terus langsung menuju ke arah Lenteng Agung lalu ke Depok. Sekarang sudah jam 1:38 teman-teman. Petunjuk panel bensin di mobil saya itu udah menunjukkan cukup tiris ya. Kayaknya saya harus tambah bensin lagi deh.
ini kita udah keluar tol Lingkar Luar ya teman-teman. Sekarang ada di Jalan Raya Tanjung Barat. Sekarang kita sudah sampai di Universitas Pancasila teman-teman. Ini di depan ini kakak saya. Dia tinggal di Kelapa II Depok. Jadi kita tadi bareng mulai dari kilometer berapa ya, 260B ya kalau nggak salah, yang di Brebes itu, yang saya ngecek lampu. Nah itu ketemuan sama kakak saya, terus iring-iringan sampai di sini. Nah nanti di UI di sini. Nah jadi saya sama kakak saya pisah di sini. Beliau belok ke kiri ke arah Kelapa II Depok. Saya lanjut terus lewat Margonda, lalu ke arah Cilodong teman-teman. Jadi karena bensinnya juga udah mau habis teman-teman, udah mau di garis merah. Jadi saya mau ngisi bensin lagi rencananya di sepanjang jalan Margonda ini. Jadi total BBM yang saya beli itu jadinya 1.100.000 ya teman-teman. Sama ini rencananya saya mau ngisi lagi 100.000. Cuma nggak tahu nih BBM cuma belum tahu deh Pertamina-nya masih buka atau enggak, karena sekarang udah jam 2 kurang 15 menit. Udah hampir jam 2 pagi. Nggak tahu si Pertamina-nya masih buka atau enggak. Kalau masih ada yang buka, saya mau ngisi 100.000 teman-teman. Barusan saya isi bensin 100.000 lagi teman-teman. Jadi total BBM yang saya beli untuk perjalanan Depok Wonosari Gunung Kidul dan sebaliknya PP ya teman-teman, itu total saya mengeluarkan rupiah untuk BBM sebesar 1.100.000. Untuk biaya tolnya nanti saya akan coba hitung-hitung lagi ya teman-teman. Nanti mungkin untuk biaya tolnya nanti saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman. Berapa sih total biaya tol yang saya keluarkan selama perjalanan dari Depok, Wonosari, Yogyakarta pulang pergi. Sekarang saya sudah masuk di Margonda, tepatnya di depan Polres ya sekarang teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal sampai akhir. Semoga perjalanan ini bisa menjadi suatu hiburan buat teman-teman semua, bisa menjadi satu panduan bagi teman-teman yang ingin melakukan perjalanan ke daerah Yogyakarta dan sekitarnya.
Jangan lupa buat teman-teman semua selalu jaga kesehatan. Saat ini musim hujan sedang nggak menentu, kadang hujan, kadang panas. Jadi tetap jaga kesehatan teman-teman. Sampai ketemu lagi di perjalanan selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon dukungannya. Semoga kedepannya saya bisa memberikan suatu tontonan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.